Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka telah sepakat dalam mendefinisikan iman. Meskipun redaksi yang digunakan berbeda-beda, maknanya tetap satu, yaitu bahwa iman adalah perkataan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota badan. Iman bukan hanya sekedar pengakuan di lisan, juga bukan hanya keyakinan di hati, tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Imam Ahmad rahimahullah menegaskan bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Imam Bukhari rahimahullah juga menyatakan hal yang sama, bahkan menambahkan bahwa cinta dan benci karena Allah termasuk bagian dari iman. Pendapat ini bukan hanya milik dua ulama besar tersebut, tetapi merupakan kesepakatan para sahabat, para tabi'in, dan seluruh ulama ahlus sunnah. Ibnu Abdul Bar rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama ahlus sunnah sepakat iman adalah perkataan dan perbuatan yang disertai dengan niat, serta dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Semua bentuk ketaatan termasuk bagian dari iman. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya juga menegaskan bahwa iman secara syar'i tidak akan terwujud kecuali dengan keyakinan, ucapan, dan perbuatan secara bersamaan. Imam Al-Baghawi rahimahullah menegaskan bahwa para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelah mereka sepakat bahwa amal perbuatan adalah bagian dari iman. Bahkan sebagian ulama menambahkan bahwa mengikuti sunnah Nabi SAW adalah unsur utama keimanan. Tanpa mengikuti sunnah, amal bisa jatuh kepada bid'ah. Sahal At-Tusturi rahimahullah menjelaskan bahwa iman terdiri dari perkataan, perbuatan, niat, dan mengikuti ajaran Nabi. Perkataan dan amalan tanpa niat adalah kemunafikan, sedangkan perkataan, amalan, dan niat tanpa tuntunan Nabi adalah bid'ah. Imam Syafi'i rahimahullah juga menegaskan bahwa iman mencakup ketiga unsur tersebut dan tidak cukup salah satunya saja. Kaum muslimin rahimakumullah, dalil dari Al-Quran dan hadis sangat banyak yang menunjukkan bahwa iman mencakup keyakinan hati, perkataan lisan, dan amalan anggota badan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14, yang di dalamnya ada petikan menyebutkan bahwa iman belum masuk ke dalam hati. Hal ini menunjukkan bahwa hati adalah pusat keimanan. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menegur orang-orang yang mengaku beriman dengan lisan, namun iman tersebut belum masuk ke dalam hati mereka. Dalil tentang perkataan lisan terdapat dalam hadis sahih bahwa seseorang akan terlindungi darah dan hartanya ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan bahwa ucapan lisan merupakan bagian dari iman. Adapun dalil tentang amalan anggota badan termasuk bagian dari iman adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 143 bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yang oleh para ulama tafsir dijelaskan bahwa maksud iman di sini adalah salat. Ini menunjukkan bahwa amalan anggota badan termasuk bagian dari iman. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu keyakinan penting dalam ahlus sunnah wal jamaah adalah bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa perkataan orang-orang beriman dapat menambah keimanan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan ketenangan agar iman mereka bertambah di atas iman yang sudah ada. Iman bertambah dengan mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan syariah, serta dengan memperbanyak amal soleh. Sebaliknya, iman bisa berkurang karena berpaling dari Allah, lalai dari ayat-ayatnya, dan melakukan kemaksiatan. Dari sini kita pahami bahwa iman mencakup 4 unsur utama,
perkataan hati, perkataan lisan, perbuatan hati, dan perbuatan anggota badan. Perkataan hati adalah keyakinan terhadap ajaran Islam. Perkataan lisan adalah ucapan ibadah seperti syahadat, zikir, dan membaca Al-Quran. Perbuatan hati adalah rasa cinta, takut, dan tawakal kepada Allah. Sedangkan perbuatan anggota badan adalah amal ibadah seperti salat, tawaf, dan amalan lainnya. Inilah hakikat iman yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memiliki iman yang benar, iman yang hidup, dan iman yang diwujudkan dalam ucapan serta perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.